Kalau kita membicarakan mengenai negara tetangga Indonesia, pasti di benak kalian adanya Singapura, Malaysia, Brunei, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia kan? Padahal masih ada loh negara tetangga Indonesia yang memang jarang orang ketahui. Negara ini merdeka pada tahun 1994 dari wilayah perwalian Kepulauan Pasifik yang diperintah Amerika Serikat. Dan nama negara tersebut adalah negara Palau atau yang sudah resmi menjadi Republik Palau. Maka dari itu, kali ini media semesta akan membahas tentang fakta-fakta negara Palau, negara tetangga Indonesia yang jarang orang ketahui. Fakta pertama, jarak paling dekat antara Indonesia dengan negara Palau hanya 200 km. Lebih tepatnya, dekat dengan Provinsi Papua Barat Daya, di mana negara ini berada di sebelah utara Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, negara ini berada di sebelah timur Maluku Utara dengan jarak 255 km dan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara dengan jarak 500 km. Negara ini memiliki 250 pulau, tetapi yang terisi hanya 8 pulau saja yang berpenghuni dan menjadi pulau utama. Dan nama pulau utama tersebut diantaranya adalah Babeldab, Koror, Malakal, Arakabesan, Peleleu, Kayangel, Karangangor, dan Sonsorol. Fakta kedua, dalam bahasa Palau, Kepulauan Palau disebut Belau yang berasal dari kata Belu yang merupakan penyebutan kampung oleh orang-orang Palau. Dan kata Palau juga diyakini berasal dari Ai Bebelau atau yang berarti balasan tak langsung. Selain itu, negara Palau kemungkinan mulai ditempati sejak 2000 sampai 3000 tahun yang lalu oleh orang Melayu asal Indonesia, orang Melanesia dari New Guinea, penduduk asli Filipina, dan beberapa orang Polinesia juga datang dari pulau-pulau Polinesia terpencil di Mikronesia. Lalu, pada abad ke-18 datang juga orang Eropa, Jepang, dan Amerika. Kalau untuk bahasa resminya di Palau biasanya menggunakan bahasa Palawan, Sonsorolese Tobian, dan Inggris. Sedangkan untuk agama aslinya, agama dari negara ini adalah percaya kepada roh leluhur dan alam yang kuat. Tetapi itu semua digantikan oleh agama Kristen yang dibawa oleh misionaris. Dan kalau sekarang agama masyarakat Palau adalah Katolik Roma 45,3%, Protestan 34,9%, Modeknye 5,7%, Muslim 3%, Mormon 1,5%, dan tidak beragama 9,7%. Fakta ketiga, negara ini tidak memiliki rel kereta api. Hal itu dikarenakan hampir setengah dari jalanan di Palau masih belum diaspal dan masih berupa jalanan tanah. Walaupun seperti itu, negara ini memiliki bandara internasional kok. Dan bandara tersebut terletak di daerah Koror. Selain memiliki bandara internasional, negara ini juga memiliki 12 pelabuhan internasional loh. Dan untuk pelabuhan paling besarnya lagi-lagi terletak di Koror. Dan biasanya untuk dari pulau satu ke pulau lainnya, masyarakat juga biasanya menggunakan jalur laut. Terus kalau misalkan menggunakan mobil, negara ini menerapkan peraturan setir kanan dan batasan maksimum kecepatannya hanya 40 km per jam. Fakta keempat, negara ini memiliki danau yang penuh ubur-ubur tapi tidak menyengat. Dan kawasan itu bernama Jellyfish Lake. Kawasan ini biasanya menjadi kawasan wisata di Palau dan menjadi tempat snorkeling paling terkenal di Palau. Kalau kalian snorkeling di kawasan yang ada di Pulau Elmak ini, kalian akan melihat ubur-ubur emas tanpa tersengat. Selain Jellyfish Lake, kalau kalian berkunjung ke Palau, kalian juga harus mendatangi Rock Island Southern Lagoon. Tempat ini merupakan kumpulan batu atau karang yang membentuk sebuah pulau dan diperkirakan ada 200 sampai 300 pulau yang terbentuk dari bebatuan dan karang itu. Karena keindahan dan bentuknya yang unik, membuat kawasan ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, Palau juga mempunyai pantai yang cantik karena pasir pantai di negara ini memiliki warna seputih tepung dan air laut yang sebening kaca.
sehingga membuat ikan-ikan cantiknya terlihat dari permukaan. Karena memiliki wisata alam yang indah, Palau memiliki peraturan yang diperuntukkan untuk turis yang berkunjung. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan alamnya. Dan nama peraturan tersebut terkenal dengan nama Ikrar Palau. Ikrar ini berisi perjanjian turis bahwa mereka harus berlaku baik dan tidak meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Lalu turis harus melakukan penandatangan stempel janji itu di paspor. Selain Ikrar Palau, ada juga All Allow Palau, yaitu sebuah program inisiatif pertama dunia untuk membuat turis bertanggung jawab pada pariwisata. Intinya, semua kebijakan itu mengarah pada pariwisata berkelanjutan. Fakta kelima, negara Palau memiliki kekuatan militer yang lemah. Di balik ketatnya peraturan wisatanya, ternyata negara Palau tidak memiliki tentara. Hal itu terjadi karena Palau dan Amerika Serikat mempunyai perjanjian soal keamanan negara yang disebut Compact of Free Association atau yang disingkat dengan COFA. Dalam perjanjian tersebut, Amerika Serikat bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Palau dan untuk imbalannya, tentara Amerika Serikat bisa masuk kapan saja ke Palau. Dalam perjanjian itu juga mengizinkan untuk warga Palau yang mau bertugas menjadi angkatan bersenjata Amerika Serikat. Pokoknya, Palau hanya harus berfokus menjaga alamnya saja. Namun untuk kehidupan sehari-hari, negara Palau membentuk Biro Kepolisian, Biro Keamanan Publik, dan penegak hukum maritim. Sedangkan untuk keamanan dalam negerinya diemban oleh tugas polisi dan 30 petugas dari Maritime Surveillance Unit. Itulah fakta-fakta negara tetangga Indonesia yang mungkin jarang orang ketahui. Gimana? Sekarang udah tahu kan? Kalau kalian tahu yang lainnya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel Media Semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya.